Hmm, anu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya biaya loh. Cerita kronologinya kemarin malam, tepatnya iseng-iseng lihat YouTube ya, ketemu konten yang membahas cara modifikasi mic ratusan ribu menjadi rasa mic jutaan. Pertama yang penasaran juga menjanggal, apa mungkin, dan kayaknya mustahil. Ya bukan meremehkan, ndak, karena sejatinya gimana ya, masih berlaku umum itu harga bawah kualitas. Memang itu di setiap barang gitu. Nah, terus saya telusuri, saya ikuti videonya, kok janggal aku gitu kan. Janggalnya di mana? Dia merubah posisi pin yang ada di konektor ini. Dan yang disarankan si YouTuber itu merubah pinnya itu plusnya yang semula. Kok plusnya? Maaf, minnya jatuh. Itu kaki minnya itu yang semula di pin 3 itu dia sarankan dipindah ke pin 1. Nah, ini yang janggal. Karena apa? Ya, nanti penjelasannya di ya habis inilah penjelasannya dan prakteknya dan alasannya kenapa kok janggal pin negatifnya ini yang masuk ke spool dipindah ke pin 1. Nah, kalau umumnya standarnya mic zaman sekarang itu negatifnya itu dia ambil dari pin 3 dan plusnya itu ambil dari pin 2. Nah, ini hangat, dingin, negatif, ground. Ini sebenarnya apa ya, kalau negatif spoolnya ini di pin 1 mungkin di mixer zaman dulu yang rata-rata belum input balance mungkin tidak masalah, di sana belum ada fitur phantom dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang yang rata-rata inputnya itu balance ya, apalagi yang ada fiturnya phantom, hindarilah pin 1 ini. Pin 1 ini untuk ground, body mic, dan negatifnya ambil dari pin 3. Nah, ini juga sama. Ini yang satunya juga sama, negatifnya ambil dari pin 3 dan pin satunya ini ke body, ke ground, plusnya pin 2. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke prakteknya, langsung ke mixer. Oke, biar istilahnya tidak ada ilmu ngawur. Oke, biar tidak salah paham, ini yang mic yang negatif spoolnya ini di pin 1 tak tandai dengan label dulu. Nah, ini label putih. Oke. Nah, ini saya pasang dulu, saya benar-benar dulu biar nanti gampang. Nah, oke, di depan saya ini sudah ada mic yang tadi pin spoolnya negatif kita pasang ke pin 1, terus yang satunya
Ini mic standar yang kaki negatif sepulnya di pin 3. Nah, oke. Dan ada juga avometer, ini yang nantinya akan menjelaskan kenapa dan apa bahayanya. Ya enggak bahaya sih, ya bahaya ujung-ujungnya, dampak negatifnya saat kita memodifikasi kaki negatif kita pindah ke pin 1. Oke. Sekarang kita hidupkan avonya. Nah, avo ke probe tegangan DC 200 volt. Nah, ini probe-nya kita masukkan ke pin 1 dan 2, lalu kita hidupkan pantong. Terus apa yang akan terjadi? Tegangan naik 44, seharusnya 48 karena ini malam hari ya, PLN turun. Nah, terus kita pindah yang probe positif ke pin 2, tetap pin 2, yang negatif kita pindah yang negatif ke pin 3. Di sini tidak ada tegangan apa-apa, tapi kalau kita negatifnya ke pin 1, ini akan muncul tegangan sebesar 44, seharusnya 48. Karena fitur phantom ini dia dikhususkan untuk mic kondensor, bukan dinamik, yang dia membutuhkan tegangan saat dipakai. Nah, kenapa dan apa dampaknya ketika kita mengganti kaki negatif sepul ke pin 1? Pertama, kita wajib paham dulu cara kerja saklar mic dinamik seperti pada umumnya. Ini cara kerjanya bukan satu jalur kita terus dipotong, nanti ketika saklar on dia mutus, kalau on dia nyambung. Bukan begitu, tapi cara kerjanya 2 pin negatif positif itu ketika di saklar dimatikan, di off kan, itu dia akan short, tapi ketika dihidupkan dia membuka. Itu cara kerjanya saklar ini. Jadi kalau seumpama kalian mengganti kaki negatifnya ke pin 1, nanti dampak negatifnya 1, mixernya yang kena, kalau enggak ya sepulnya yang kebakar. Karena apa? Ini tegangan sebesar ini ketika di-shortkan negatif ketemu positif, ya nantinya itu akan merusak power supply mixer kalian. Dan kalau kalian modifikasi saklarnya ke sistem saklar pada umumnya yang satu jalur, cuma potong nyambung, nanti yang akan dampak negatifnya sepul kalian yang akan kebakar. Nah, itu penjelasannya. Nah, mungkin ya kayak yang tadi saya katakan, untuk pemasangan kaki sepul negatif positif, negatifnya ke pin 1, positifnya ke pin 2, dan pin 1 sama 3 di jumper, mungkin itu berlaku untuk mic yang belum input balance, katakanlah yang cuma soket toa, nggak ada kanonnya dan nggak ada fitur phantomnya, itu mungkin berlaku, nggak masalah, nggak ada efek apa-apa. Tapi ketika kita di zaman era sekarang yang sudah mayoritas misalnya ada phantomnya dan sudah support input balance, itu dampak negatifnya ya antara keduanya ini. Kalau enggak mixernya ya sepulnya yang kebakar, yang boros. Nah, kesimpulannya
di video kali ini ya sebagai kita pengonsumsi konten-konten YouTube atau sosial media lainnya, ya memang sebagian besar, kebanyakan itu memberi edukasi yang positif, tapi ada juga konten-konten yang istilahnya dia tidak, ya maaf, bukannya menyerang konten kreator lainnya, enggak, cuman ini meluruskan, klarifikasi agar ya yang mengonsumsi itu pemula-pemula dia tidak salah arah gitu. Nah, tadi ada juga sebagian yang konten kreator dia cuma istilahnya cuma iseng-iseng modif dan lain-lain tanpa tahu dasar-dasarnya, tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dampak negatifnya, positifnya bagaimana, asal dia membuat video yang nonton banyak dan dia dapat adsense sudah cukup. Nah itu, tapi kan kasihan juga yang mengonsumsi video tersebut terus ikut-ikutan dia praktekkan di rumah, di lapangan dan lain-lain, dan saat pemakaian ada kendala ini itu negatifnya dan lain-lain. Jadi kasihan lah. Nah, dampaknya lagi sebenarnya juga banyak sih. Ini contoh sepelenya, ketika Phantom hidup, kecilkan dulu suaranya, band Twitterku gak pedot lur. Nah, ketika ini tadi yang kaki negatifnya pin 1, efeknya ini di saklar ketika kita matikan, nah, ada suara jeduk, tapi yang standar dia mau di bagaimanapun tidak akan ada suara. Jig 1 jig 1. Dia dihidupkan, dimatikan, gak bakal ada suara peletukan kayak gitu. Tapi kalau yang pin 1 sama 2 kita hidupkan, ada suara jeduk, kita matikan, ada suara jeduk. Phantom kita matikan, kita hidupkan, tetap masih ada, kita matikan, tetap masih ada. Nah itu ya, semoga konten ini bermanfaat bagi kalian. Ya bukan bermaksud menyerang atau menggurui atau sok pinter, tapi semoga edukasinya bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.